Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Puji Tuhan. Nasihat firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, supaya kita mengejar kasih. Dalam hidup ini seringkali ada banyak yang kita kejar, ada banyak yang kita ingin capai dalam kehidupan ini. Kita ingin prestasi kita menonjol lebih dari yang lain. Kita ingin pencapaian dalam pendidikan kita mencapai puncak yang tertinggi. Kita ingin karir kita menjadi karir yang bagus dan cemerlang. Dan banyak hal lain yang kita usahakan untuk kita raih dalam kehidupan ini. Namun, firman Tuhan pagi ini katakan, kejarlah kasih itu. Ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Allah lebih mengutamakan bagi kita yaitu karakter kita. Hal ini penting karena banyak orang tidak berpikir tentang karakternya. Yang penting saya kaya. Yang penting saya berprestasi. Yang penting saya punya pangkat. Yang penting saya punya gelar. Yang penting saya terkenal. Namun di mata Tuhan itu tidaklah terlalu penting. Tetapi yang Alkitab katakan, karakter itulah yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Karena warisan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita bukan harta, bukan nama besar kita, bukan pangkat kita, bukan prestasi kita yang kita sudah capai, tapi karakter yang kita turunkan ke atas anak-anak cucu-cucu kita, sehingga itulah yang menjadi modal yang laku digunakan di mana saja. Sebab itu sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa karakter itu di mata Tuhan itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Karena itu di dalam Injil Matius pasal yang keempat, kapak sudah ada di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Sebab itu dikatakan, hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Buah dari pertobatan itu berbicara tentang karakter. Waktu kita belum bertobat, karakter kita rusak. Cara berpikir kita rusak. Keinginan kita selalu dosa. Yang kita kejar justru hal-hal yang merusak kehidupan ini sendiri. Tapi ketika kita bertobat, maka buah pertobatan itu adalah karakter kita. Karakter kita harus kelihatan dengan jelas. Karena kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah-buah dari Roh Kudus kalau karakter kita belum benar. Karakter kita belum seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi sesuatu yang baru. Yang lama telah pergi dan yang baru terus datang dalam dirinya. Karakter kita akan makin dipoles, akan mencapai suatu karakter yang mulia dari perjalanan kehidupan iman kita.
kasih kita akan sempurna. Penguasaan diri kita akan makin sempurna. Keinginan-keinginan yang ada di dalam kita akan dirubah menjadi hal-hal yang istimewa di mata Tuhan. Karena itu, Allah mengingatkan kepada saya dan saudara, kejarlah kasih, usahakanlah karakter, berjuanglah untuk karakter. Bukan prestasi, bukan nama besar, bukan kekayaan, bukan popularitas, tapi karakterlah yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Karena banyak orang punya nama besar, tapi karakternya sangat memalukan. Ada orang yang punya kekayaan begitu banyak, tetapi karakternya begitu rusak. Kita bisa belajar dari Ayub. Ayub dikatakan orang yang takut Tuhan, jauhi kejahatan. Itu adalah gambaran dari karakternya. Dan ketika karakternya baik, dia dapat menjadi orang yang kaya. Dan dia tidak bermasalah dengan kekayaannya. Dia tidak mencintai harta kekayaannya lebih dari mencintai Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Walaupun hartanya sudah habis, anak-anaknya juga tidak ada, bahkan kesehatannya terancam. Tetapi dia tidak pernah berubah karena dia mempertahankan karakternya. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai orang-orang percaya untuk memperjuangkan karakter-karakter yang diinginkan Allah untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Dan kembali kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa di mata-Mu karakter kami itu sangat penting. Sebab itu Engkau mengajar kepada kami, kejarlah kasih. Tuhan, tolong kami, orang-orang yang sudah percaya Engkau, yang sudah bertobat meninggalkan kehidupan yang lama, dan kami sedang ada di dalam kehidupan yang baru, dan manusia baru kami yang terus-menerus dibaharui hingga mencapai gambar haliknya. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak lupa bahwa karakterlah yang dianggap penting di mata Tuhan, yang harus kami perjuangkan dalam diri kami. Tolong kami ketika kami salah, mengejar prestasi, mengejar jabatan, mengejar kedudukan, mengejar harta, mengejar popularitas. Karena itu tidak akan pernah menjamin bagi kehidupan kami untuk bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami, karakter kami harus muncul. Karena jika karakter yang adalah buah-buah pertobatan itu tidak nampak, maka pohon kehidupan ini akan ditebang. Sebab itu Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Kalau selama ini kami salah, kami mengejar hal-hal yang tidak penting itu. Tapi hari ini Tuhan sudah ingatkan kepada kami, karakter lebih utama dari lainnya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.